Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai saringan udara atau filter udara di mobil kita. Jadi komponen saringan udara ini tuh sangat penting, tapi jarang sekali yang memperhatikan. Jadi kalau nggak disuruh ganti sama tukang servis atau bengkel, tidak melakukan pengecekan atau penggantian filter udara seperti ini, padahal fungsinya itu sangat penting sekali dan berbahaya jika kita tidak melakukan penggantian atau pembersihan dari filter udara seperti ini, teman-teman. Nah, ini contoh filter udara yang sudah saya lepas di mobil saya atau sudah saya ganti. Di sini bisa dilihat untuk kondisinya, ini harusnya itu dia putih, tapi ini sudah hitam seperti ini. Dan di sini saya menggunakan merek ini, saya tidak di-endorse sama sekali. Ini pure saya beli sendiri. Jadi nanti akan saya jelaskan untuk apa saja sih tandanya jika filter udara ini harus kita ganti, terus untuk fungsinya seperti apa, kemudian untuk cara penggantiannya seperti apa, dan untuk harganya berapa atau kisaran harganya berapa, nanti akan saya bahas di video kali ini. Jadi bagi kalian yang belum tahu untuk filter udara seperti ini, silahkan kalian ikuti video ini sampai akhir biar kalian nanti tahu untuk cara penggantiannya atau tanda ketika kita harus melakukan penggantian filter udara seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke videonya aja. Inti dari videonya yaitu apa saja sih tanda filter udara atau saringan udara ini harus diganti. Yang pertama yaitu jarak tempuh mobil. Untuk jarak tempuh mobil itu standarnya itu dia di 40.000 km atau saya sarankan di 12 sampai 16.000 km itu sudah diganti. Itu tergantung dari kondisi daerah kalian, seperti yang sudah saya jelaskan di video terdahulu, yaitu penggantian ini filter udara ini tergantung dari kawasan kalian. Untuk standarnya sih di sekitar 40.000 kilometeran. Kalau saran saya itu di 12.000 sampai dengan 16.000 kilometer jarak tempuh, tergantung yaitu tadi kondisi dari wilayah kalian. Dan untuk yang kedua itu filter udara ini ketika kalian buka itu sudah penuh debu seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat, ini full debu, bolak-balik kotor semua seperti ini. Ini menandakan filter kalian sudah harus diganti atau saringan udara kalian itu harus diganti. Kemudian untuk yang ketiga itu perubahan dari asap knalpot. Asap knalpot itu kenapa bisa berubah? Karena ketika filter udara ini kotor, otomatis udara yang masuk itu akan tidak bersih ya, dan pembakaran tidak sempurna, yang mengakibatkan asap knalpot itu menjadi hitam karena pembakaran di dalam mesin itu tidak sempurna. Kemudian untuk yang poin keempat itu tenaga dan akselerasi mobil berkurang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang saya bilang tadi, ketika pembakaran itu tidak sempurna, otomatis tenaga mobil itu akan berkurang dan mengakibatkan tenaga mobil dan akselerasinya itu akan berkurang. Ditambah lagi, misalkan ada asap knalpot yang hitam seperti itu tadi, itu menandakan bahwa ruang bakarnya itu kotor. Kemudian untuk poin yang kelima, yaitu bahan bakar itu menjadi lebih boros. Jadi ketika bahan bakar kalian boros, itu bisa kalian cek dulu yang mudah-mudah seperti ini. Bisa kalian cek filter udaranya di bagian sini, apakah dia kotor atau enggak, atau misalkan kalau dia cuman kotor sedikit bisa kalian bersihkan menggunakan kompresor, atau bisa kadang ada yang disarankan mencuci, tapi kalau saya sih enggak pernah ya, paling cuman saya semprot-semprot menggunakan kompresor aja ketika dibutuhkan atau dibersihkan sebisa mungkin. Jadi kalian bisa memastikan untuk yang pertama tadi di jarak tempuh, untuk yang kedua itu di filter udara itu sudah penuh debu, kemudian yang ketiga perubahan dari asap knalpot menjadi hitam karena bahan bakar tidak sempurna dibakar, kemudian untuk yang keempat itu tenaga dan akselerasinya berkurang, dan untuk yang kelima itu bahan bakar menjadi lebih boros karena pembakaran yang tidak sempurna itu tadi. Jadi seperti itu tadi untuk
tanda dari filter udara ataupun saringan udara yang harus diganti. Dan kita langsung masuk lagi ke bagian fungsi dari filter udara ini teman-teman. Jadi fungsi dari filter udara ini, untuk yang pertama dia itu yang pasti menyaring udara dari debu dan kotoran yang masuk ke bagian sini. Kalau nggak ada filter udara ini, otomatis debu dan kotoran bisa masuk ke bagian throttle body, kemudian intake dan pembakaran. Otomatis mesin akan kotor dan yang saya sebutkan tadi akan mengurangi kualitas dari pembakaran, bensin boros. Seperti tadi ya, untuk fungsi dari filter udara ini, yang pertama menyaring udara dari debu dan kotoran, baik itu yang langsung ataupun tidak langsung, misalkan endapan seperti ini, ataupun langsung dari misalkan ada udara kotor itu masuk ke bagian sini, kemudian tidak difilter menggunakan saringan ini masuk ke throttle body, otomatis dia akan terhisap ke bagian mesin. Untuk yang kedua itu dia menjaga kualitas kendaraan kita. Kenapa bisa filter udara ini menjaga kualitas kendaraan kita? Karena dari filter udara ini, kalau kita tidak menjaga filter udara ini dalam kondisi bersih atau baik, otomatis komponen di mobil kita itu akan cepat rusak. Seperti yang saya bilang tadi, pembakaran tidak sempurna itu menyebabkan untuk di bagian piston itu menjadi berkerak, terus di bagian dalam intake sini ini menjadi banyak kotoran, pembakaran tidak sempurna, otomatis banyak kerak-kerak yang ada di dalam proses pembakaran, di bagian exhaust juga. Itu mengakibatkan kualitas kendaraan kita akan berkurang, karena di throttle body ini akan lebih sering kotor dan ya itu tadi, pembakarannya kurang sempurna karena kotor semuanya, karena kurangnya kita menjaga filter udara ini. Jadi fungsinya ini sangat penting sekali teman-teman. Dan untuk cara penggantiannya itu sangat mudah sekali. Ketika kita ingin mengganti filter udara seperti ini untuk setiap mobil berbeda-beda ya, tapi untuk pengunciannya atau sistemnya itu hampir sama semua teman-teman. Untuk pengunciannya biasanya kebanyakan seperti ini, kita tinggal buka seperti ini ada satu, ini saya kembalikan dulu, ada dua, kemudian ada tiga di sini, dan kita bisa membukanya ini, kita cabut seperti ini, sudah langsung kita bisa melakukan penggantian filter udara ini. Tapi sebelum melakukan penggantian, silahkan kalian bersihkan dulu untuk alirannya ini ya teman-teman, menggunakan kompresor ataupun kalian bisa melakukan pengelapan saja, biar tidak terjadi pengendapan kotoran di bagian dalam covernya ini. Untuk cara penggantiannya mudah sekali seperti itu tadi. Dan untuk biaya ketika kalian melakukan penggantian sendiri, otomatis biayanya itu akan cuman harga ini aja. Ini beda mobil beda harga ya, mungkin di sekitar nggak sampai 100 ribuan. Jadi kurang lebih mungkin filter udara itu 100 ribuan lah, kita anggap seperti itu. Nanti kalau kalian melakukan penggantian di bengkel, otomatis ada jasa, itu bisa sekitar mungkin 200 ribuan penggantiannya. Jadi saya sarankan kalian cari tahu sendiri untuk cara penggantiannya di mobil kalian, penguncian seperti apa, kemudian kalian bisa bersihkan dan ganti sendiri untuk filter udaranya ini. Sangat mudah sekali teman-teman untuk cara penggantiannya, tinggal buka kunci, kemudian buka, kalau di mobil saya tinggal buka baut ini, kemudian kita lepas, udah langsung bisa kita ganti. Kita hanya mengeluarkan biaya untuk pembelian filter udara ini saja, mungkin sekitar 50-100 ribuan lah ya harganya di mobil saya. Nanti untuk mobil lain itu bisa berbeda-beda, tapi nggak sampai mahal sekali mungkin kalau untuk mobil-mobil yang umum di pasaran. Jadi seperti tadi, untuk tanda ketika filter udara kita harus diganti, dan fungsi dari filter udara sudah saya jelaskan untuk cara penggantiannya, dan kemudian estimasi biaya ketika kita melakukan penggantian sendiri di rumah ataupun kita ganti di bengkel. Jadi sangat penting sekali untuk kita memperhatikan filter udara seperti ini. Jadi baiknya, ini saran dari saya ya, baiknya kalian lakukan pengecekan di setiap 5000 kilo atau setiap penggantian oli. Kalian buka untuk filter udaranya, kalian bisa bersihkan menggunakan sikat ataupun dilap-lap di bagian dalam. Untuk apa? Untuk menjaga di sekitar filter udara ini tetap kondisinya bersih dan tidak terjadi penumpukan debu atau kotoran seperti ini.
Jadi ini lama sekali tidak dibersihkan, jadi kotorannya banyak sekali, debunya banyak sekali. Dan kemudian sudah saya ganti menggunakan filter yang baru yang ada di dalam sini, menggunakan merek ini ya. Dan saya tidak di endorse, tapi kalau mau di endorse juga nggak masalah, nanti akan saya terima. Jadi mungkin seperti itu untuk video di kesempatan pada kali ini. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.